Selamat bergabung di media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 semester 1, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke-1. Media pembelajaran ini digunakan sebagai stimulus untuk kamu sebelum melanjutkan ke langkah kegiatan pembelajaran berikutnya. Hai, untuk memulai pembelajaran ini, kamu diminta untuk menyimak video pembelajaran di bawah ini tentang keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Kamu bisa mengklik videonya secara langsung ataupun bisa dengan men-scan barcode yang telah disediakan. Setelah itu, silakan lakukan diskusi bersama teman dan gurumu ya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh. Dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga teman. Selamat bergabung di media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 semester 1, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke-1. Media pembelajaran ini digunakan sebagai stimulus untuk kamu sebelum melanjutkan ke langkah kegiatan pembelajaran berikutnya. Tempat hidup tanaman teh. Selain segelas air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut.
Suhu yang dibutuhkannya untuk dapat tumbuh dengan baik antara 14 derajat hingga 25 derajat Celcius yang diikuti oleh cahaya matahari yang cerah. Sinar matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan teh. Makin banyak sinar matahari, pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Tanaman teh juga tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada pula yang berada pada ketinggian 800 hingga 1200 di atas permukaan laut. Namun, pada ketinggian ini, hasil perkebunannya tidak sebaik hasil dari perkebunan di daerah yang lebih tinggi. Aroma teh yang dihasilkan di sini tidak sewangi teh di perkebunan yang lebih tinggi. Pada ketinggian ini, kebun teh memerlukan pohon pelindung tetap dan memerlukan material penutup tanah untuk menjaga kelembapan tanah. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Di balik secangkir teh yang biasa kita minum setiap hari, dapat diketahui bahwa lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan rasa teh. Lingkungan yang tepat akan memberikan hasil yang baik. Berikut ini adalah gambar berbagai macam pekerjaan di daerah dataran tinggi. Gambar 1.1 menunjukkan petani kebun teh, gambar 1.2 menunjukkan petani kebun sayuran, dan gambar 1.3 menunjukkan petani kebun kopi. Selamat bergabung di media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke-1. Media pembelajaran ini digunakan sebagai stimulus untuk kamu sebelum kamu melangkah ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Seekor semut yang balas budi. Suatu hari di tengah hutan yang damai, ada seekor semut kecil yang hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumahnya. Sungai yang akan diseberangi memiliki arus air yang cukup kencang. Dengan sangat hati-hati, semut menyeberangi sungai menggunakan kakinya yang kecil. Tapi di tengah sungai, ia pun tergelincir oleh batu yang licin dan terbawa arus sungai yang deras. Ia pun berteriak minta tolong sekuat tenaga. Seekor burung merpati yang kebetulan tengah terbang melintasi sungai mendengar teriakan si semut. Ia pun turun dan mengambilkan daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Semut buru-buru naik ke atas daun sehingga ia pun tidak jadi tenggelam dan bisa menyeberang dengan selamat. Beberapa hari setelah itu, semut yang sedang mencari makanan melihat seorang pemburu tengah membidik sasarannya. Ternyata yang jadi sasaran pemburu adalah burung merpati yang kemarin menolongnya. Ketika akan menembakkan senapannya, si semut pun menggigit kaki pemburu dengan kencang sehingga si pemburu kaget dan melepaskan tembakan. Untungnya tembakannya meleset dan merpati pun bisa kabur karena mendengar suara tembakan. Burung merpati mengenali si semut yang ditolongnya di sungai telah menyelamatkannya dari pemburu. Ia pun turun dan berterima kasih pada semut. Keduanya pun menjadi sahabat baik yang saling tolong-menolong.